Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan demik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dari putusan, pertimbangan putusan akan saya robek, percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka akan menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Larema, aktivis mulia hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Dan jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu yang binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ini memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi, karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak itu poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda, tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti sudah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik, pertama kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian IPU Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang
Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini mari kita membacakan komentar dari para netizen. Di sini mengatakan bahwasanya hakim ini sangat luar biasa ya, semoga dilindungi oleh Allah. Nah, semua hakim dan jaksa harus diperiksa rekeningnya dan hartanya ya. Dan mantap Pak Hakim, tegas dan jujur. Dan mantap Pak Hakim yang benar-benar ingin menegakkan keadilan di negara Republik Indonesia ini. Nah, jadi hakim yang benar-benar amanah patut kita puji ya. Begitulah seharusnya jadi hakim. Semestinya setiap hakim atau jaksa di negeri ini yang begini duo ya. Semangat Pak Hakim yang jujur, semoga tetap sehat bela kebenaran. Nah, mantap Pak, jangan sampai termil beli pasal pidana ya. Luar biasa Pak. Jangan takut ancaman dan mati ya, mati milik Tuhan. Aku yakin kalau manusia jujur lahir batin, Tuhan menyelamatkanmu Pak Hakim. Nah, semoga hakim yang jujur selalu dilindungi Allah ya. Termul ini dulu diselesaikan kalau memang mau masalah ini cepat selesai. Nah, untung masih ada hakim yang waras yang kayak gini, jujur ya. Semoga hakim dan jaksa yang jujur dapat berlindung. Nah, kalau yang salah tangkap dan adili, jangan jadi contoh. Yang kurang baik selesaikan sampai tuntas ya. Jadi mantap Pak, semoga perjuangan Bapak ada yang sadar dan akan banyak nantinya orang-orang seperti Bapak ya. Baru hakim yang jujur, hebat dan pintar, kami rakyat senang dan dukung Bapak terus berjuang bela rakyat, bangsa dan negara ini merdeka. Nah, mantap Pak, jangan takut sama Jokowi ya dan para termunya, karena mereka ingin menghancurkan negeri ini. Mereka juga budak para Taipan ya. Lindungilah Bapak Hakim yang amanah, hanya takut ya, injutkan kebenaran. Jadi semoga betul sekali Pak, hukum di negara ini sekarang sudah tidak benar ya, karena para aparat penegak kita lulusan sarjana hukumnya saja dengan cara negosiasi, jual beli skripsi, tesis dan ijazah. Nah, teman-teman, di sini kalau Jokowi belum ditangkap, semua koruptor yang lain boleh naik pangkat ya. Bahwasanya Jokowi paham PKI menghancurkan rakyat, hakim, jaksa, polisi, pengacara, pendidikan ya. Mantap Pak Hakim, jujur pada hukum dan juga di pengadilan. Nah, teman-teman, hakim yang jujur dan tegas menegakkan kebenaran, Allah akan mencatat golongan orang yang jihad surga balasannya ya. Jadi hakim ini semoga selalu dilindungi oleh Tuhan ya. Nah, ini baru mantap. Saya yakin Bapak ini hakim yang jujur, adil, dan di tengah tidak memihak pada siapapun itu. Semoga Bapak ini selalu diberkati kesehatan. Nah, sudah kita akabli sistem kesultanan, bubar Indonesia gara-gara si Jokowi. Ya, ini hakim karena jujur, amanah, tidak mau makan uang haram ya. Justru Pak Hakim mendugaan orang-orang bodoh daripada orang pinter ya, pada mau dibodohin Jokowi, disuap diam. Nah, hakim yang jujur dan amanah, lanjutkan perjuanganmu sebagai pejuang pengadilan, jangan mau disuap harga pun ya uangnya. Harga diri lebih berharga daripada harta, jabatan dan uang suap neraka. Nanti penuh dengan rezim Jokowi dan kroninya seperti para koruptor yang pembohong-pembohong Indonesia. Biar nanti mereka reuni di neraka seperti reuni di UGM rektor atau dekan ya. Nah, dan dosen-dosen yang bela Jokowi termasuk Sofyan Effendi yang menarik ucapannya sehingga isi ikut bertobohong ya. Jadi berani gak Pak jadi hakim di persidangan, ijazah palsu, mantan presiden tanpa konspirasi, tanpa memanipulasi hukum, tanpa suap, dan yang paling penting jangan dusta di antara Bapak dan Tuhan. Nah, mudah-mudahan bukan omong-omong baik kurang tebal amplopnya ya, buat Indonesia menang seperti ketak ya Pak Prabowo. Jangan mau dibodohi ya.
elit politik, hukum kita warisan Belanda yang bersifat adu domba dan impor saja HUT dari Amerika. Nah, teman-teman, ini hakim siapa dan di mana, di pengadilan mana masyarakat ini main dikunya, ya. Itu cuman konten, nyatena masih serius. Orang kecil mikir cari ekonomi aja nggak susah mikir masalah negara, ya. Jadi nah ini baru hakim sejati, walau nyawa taruhannya siap rela mati demi kejujuran, ya. Jadi ternyata Indonesia masih ada hakim yang berani menyatakan yang benar, yang salah, ya. Mantap, lanjutkan kebenaran, salam wares, semoga sehat selalu hakim. Nah, teman-teman juga ya, termul ini dulu diselesaikan kalau memang mau masalah ini cepat selesai, ya. Jadi teman-teman, kalau yang salah itu harus ditangkap, ya, dan adili, jangan jadi contoh yang kurang baik. Selesaikan sampai tuntas, ya. Jokowi ini itu pembohong, ya. Dia membohongin rakyat Republik Indonesia selama 10 tahun, ya. Jadi nah, saya yakin ijazah Jokowi itu palsu, ya. Kalau dibuka jadi aib. Dengan jalan apapun, Jokowi harus dipenjara karena telah menipu rakyat, ya. Hanya manusia berarti biblis yang mampu menyengsarakan rakyat. Kau berani rakyat dengan utang selangit, dasar penipu. Nah, teman-teman, Indonesia mampu mengalahkan Belanda dan Jepang tapi tak mampu mengatasi selembar kertas. Benar-benar luar biasa ijazah Joko Widodo ini. Stempel neraka jalan, ijazah yang dikeluarkan UGM, usaha goblok melulu. Nah, mantap pertanyaan Bung pengacara RT. Maju terus, ya. Ijazah palsu Jokowi sudah kategori moral yang wajib dihukum mati. Nah, dikulitin terus sebelum Jokowi mati, terjang Jokowi ke penjara dulu, ya, biar dia rasakan kelakuannya sendiri di negara kita Republik Indonesia ini, ya. Jadi begitu cerdas dalam memainkan perannya sebagai pengacara, bukan untuk berada otak atau membela suatu kebohongan, tapi dia membuka tabir kebenaran untuk kemajuan berikutnya, ya, agar kebenaran tetap mencari jalannya meskipun ditutupi sedemikian, tapi teruslah berjuang untuk kebenaran di jalan yang lurus. Nah, Pak Hakim ini semoga yang bohong siapa saja di Indonesia ini dapat azab yang benar dari Tuhannya, ya. Para termul, ingat, saya doakan semua keluarga kena azab kalau masih banyak bacot, kalau bisa cepat insaf. Nah, teman-teman, orang pintar jadi bodoh hanya karena membela ijazah Jokowi. Masa orang punya gelar mau aja dibohongin sama yang punya gelar yang palsu. Nah, ibarat kata masa yang asli begitu banyak dikalahkan sama yang palsu. Punya si Mujikowi dan Mas Samsul lawan kebohongan Adili Jokowi, lengserkan Gibran. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar mengenai ijazah palsu Jokowi ini. Terima kasih. Salam NKRI.